dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Saudara mengerti, saudara faham bahwa negara kita dalam keadaan tidak benar. Saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil, dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Saya tanya, apakah saudara dikasih duit atau tidak? Kita memilih politik yang bersih, politik yang lurus. Bohong, selalu bohong, bohong, bohong. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong. Udah deh, rakyat kita sudah nggak mau dibohongi lagi. Betul. Sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Dan itu keyakinan kita, bahwa kita negara yang kaya. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok, kekayaan Indonesia dicuri. Kita harus berani mengatakan yang benar-benar. Mana buktinya? Mana buktinya? Saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang, apalagi kau bela-bela asing-asing. Kenapa sih gak fokus aja ngatasin masalah bangsa ini? Politik kekuasaan mulu. Kita kapan dong diurusin? Baru 100 hari, tapi kok malah teriak, hidup Mulyono. Jadi yang bikin menang kemarin itu, cawe-cawenya Mulyono, atau karena dipilih rakyat? Jadi ketahuan deh, kemarin beneran cawe-cawe. Presiden Prabowo adalah presiden yang pertama kali menyebut dan meneriakkan kata hidup kepada mantan presiden yang sebelumnya dalam 100 hari masa kerjanya. Dari awal saya kan sudah katakan, mana bisa kita mempercayai orang yang merebut kekuasaan dengan curang, dengan menghalalkan segala cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Banyak sekali ya rakyat yang akhirnya menetapkan pilihannya untuk Pak Prabowo Subianto. Walaupun pada kenyataannya Pak Prabowo dibantu oleh Pak Jokowi, dan itu jelas Pak Prabowo sendiri yang mengatakan. Dan banyak juga rakyat yang akhirnya menitipkan harapan kepada Pak Prabowo Subianto setelah Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi pada kenyataannya banyak juga yang akhirnya kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo sendiri. Dengan Pak Prabowo mengangkat para menterinya, dengan pidato-pidatonya, dan juga dengan kemesraannya kepada Pak Jokowi. Nah, gue melihat ya postingan di akun X dari Budi Belajar Baik. Di sini beliau mengupload sebuah gambar ya, yang ada captionnya siapa dia. Isi sendiri jangan takut, dan di sini gambar Pak Prabowo. Kita lihat komentarnya. Meong katanya. Tuh disepil sama FFFF. Nah, muncul endasmu. Di sini ada foto dari Pak Jokowi sedang duduk di atas kursi dan kakinya ditaruh di atas kepala macan. Ini artinya apa? Bisa artikan sendiri. Si paling etik endasmu katanya. Kata Fuafa endasmu. Coba kita baca sedikit nih. Jago pidato di kandangnya sendiri, di hadapan pendukungnya sendiri. Macan Asia mengeong. Meong katanya. Nah, ini tweetan Pak Prabowo Subianto ya. 17 Februari 2014. Posisi-posisi strategis di negeri ini harus dijabat oleh putra-putri terbaik bangsa di bidangnya. Bukan untuk dibagi sembarangan. Bener. Nah, harusnya Pak Prabowo kembali kepada pemikirannya beliau yang dulu gitu loh. Ada lagi nih omon-omon, dan banyak lagi teman-teman semua. Jadi setelah Pak Prabowo menjabat sebagai presiden, banyak yang mengatakan Pak Prabowo omon-omon. Pak Prabowo bukan macan Asia lagi. Pak Prabowo nggak konsisten dengan ucapannya. Nah, hal-hal seperti ini nih yang harusnya dikembalikan lagi oleh Pak Prabowo dan membuktikan kalau memang Pak Prabowo itu tegas gitu loh. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Baru 100 hari, tapi kok udah unjuk rasa Indonesia gelap. Baru 100 hari, tapi kok rakyat udah ribut pagar laut dan PSN PIK 2. Kongguan, gimana kabarnya tuh?
Baru 100 hari, tapi kok udah 2 rakyat miskin yang meninggal dunia gara-gara kisruh gas melon. Kok Bahlul belum dipecat juga. Baru 100 hari, tapi kok kantor-kantor kementerian dibikin gelap dengan alasan penghematan. Dan ratusan pegawainya hampir aja dipecat-pecatin demi penghematan. Tapi giliran si Dedi Cahyadi malah dijadiin staf sus Kemenhan. Baru 100 hari, tapi kok ASN malah disuruh masuk kantor 3 hari doang dalam seminggu. Sisanya yang 2 hari malah disuruh kerja di rumah pakai biaya sendiri. Masa rakyat sendiri dimanfaatin? Baru 100 hari, tapi kok udah pada ribut, tagar kabur aja dulu. Baru 100 hari, tapi kok udah dicalonin jadi presiden lagi aja di 2029. Baru 100 hari, tapi kok udah kasak-kusuk bikin koalisi permanen. Baru 100 hari, kenapa sih gak fokus aja ngatasin masalah bangsa ini? Politik kekuasaan mulu. Kita kapan dong diurusin? Baru 100 hari, tapi kok malah teriak, hidup Mulyono. Jadi yang bikin menang kemarin itu, cawe-cawenya Mulyono, atau karena dipilih rakyat? Jadi ketahuan deh, kemarin beneran cawe-cawe. Baru 100 hari loh, bisa sampai 5 tahun gak ini? Gue baru sadar konsep berkuasanya feodal itu setelah gue lihat coretan rakyat di pantat truk. Begini tulisannya, lapar galak, kenyang bego. Ada hubungannya begini. Jadi kalau mau melanggengkan kekuasaan, peliharalah kemiskinan dan biarkanlah kebodohan. Itu konsep feodal. Kok bisa begitu? Bisa. Kalau orang lapar, galak, jangan sampai galak, kasih dia makan gratis. Kalau udah makan gratis, dia kekenyangan, bego, tidur, males kerja, males berpikir, males belajar, nggak peduli pendidikan. Akhirnya negeri bisa dikuasai. Teori Abraham Lincoln mengatakan karakter sejati seseorang baru teruji kalau dia dikasih kekuasaan. Kalau orang belum pernah berkuasa, ngomong apapun itu udah sendiri. Sejak reformasi itu kita udah lihat semua jenis orang yang hebat-hebat nggak lakuin apa-apa. Dari awal saya kan sudah katakan, mana bisa kita mempercayai orang yang merebut kekuasaan dengan curang, dengan menghalalkan segala cara. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang dibikin kabinet gemoy, kabinet gemuk, kabinet bagi-bagi, dan koruptor yang direkrut dia sebagai pembantu-pembantunya. Bagaimana Pak Abdullah mau bermimpi ada pemberantasan korupsi? Mau contoh misalnya, kita contoh yang sudah ketahuan aja ya, Dito Aryo Tejo. Kan sudah jelas terima dana BTS 27 miliar dan dikembalikan oleh pengacaranya. Kan itu kan cetowelo-welo sudah diumum. Kemudian Edi Hiarich yang pernah jadi tersangka karena menerima gratifikasi lolos di pra-peradilan. Jangan lupa, pra-peradilan kan bukan substansi. Pra-peradilan itu hanya bicara tentang prosedur yang tidak dilakukan secara baik. Dan itu pun sudah tebang pilih juga. Kalau Anda dekat dengan pemerintah atau cukong di pemerintahan, Anda akan lolos pra-peradilan. Edi Hiarich lolos, Paman Birin lolos. Tapi coba Hasto sekarang nggak lolos. Coba kalau Hasto 5 tahun yang lalu lolos dia di pra-peradilan. Hasto sekarang nggak lolos. Tom Lembong nggak lolos. Jadi orang-orang yang diincar oleh pemerintahan. Makanya sebenarnya kok kayaknya nggak dejavu ya, nggak ada bedanya antara pemerintahan sekarang dan pemerintahan sebelumnya. Apakah hukum masih dipegang oleh geng Mulyono? Pertanyaannya. Dan Prabowo sebagai presiden tidak berdaya. Ini kan jadi persoalan. Karena bagi saya, dari perspektif hukum tata negara, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak bisa menyalahkan
Mulyono. Lagi ada laginya ya. Why? Karena yang megang tongkat komando kepresidenan dengan segala kewenangannya adalah Prabowo. Kalau Prabowo perintahkan tangkap, ya tangkap. Selesai. Orang yang Polri di bawah dia, kemudian kejaksaan di bawah dia, KPK pun berdasarkan undang-undang yang baru juga di bawah presiden. Undang-undang nomor 19 tahun 2019. Jadi apalagi yang membuat dia sulit untuk melaksanakan itu semua? Ah, kan? Jadi this is the question. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Hidup Jokowi! Ya ambiar sudah. Bener ya kata Bung Refli Harun. Pak Prabowo itu adalah presiden yang seharusnya Pak Prabowo dengan segala kekuatannya, powernya itu bisa melakukan apa saja gitu ya. Untuk mengadili seseorang itu mudah sekali bagi Pak Prabowo gitu. Nah itulah yang akhirnya rakyat itu menaruh harapan banyak kepada Pak Prabowo. Tapi pada kenyataannya ya seperti yang kita lihat tadi di akun X ya, banyak sekali yang mengatakan omon-omon lah, bukan macan Asia lagi lah dan lain sebagainya. Jadi jangan salahkan pemilih yang milih. Kemarin milih ini, sekarang milih ini, sekarang begini-begini. Siapa berhak memilih siapa presidennya. Tetapi ikutin gerak-geriknya. Harus dipantau juga. Bukan karena kita memilih lalu kita diam. Lalu kita nggak mau ambil tahu. Kau yang memilih, kau bertanggung jawab. Kau harus ikut campur. Apa yang udah dilakukan sama presiden yang kau pilih, kau pantau. Kalau nggak suka, kau berkomentar. Itu intinya, bodoh. Pau kau, nggak pandai kau, bukan berarti memilih. Jangan, salah kau kenapa memilih? Tadi kau jangan kebanyakan muncung kau dijahit dulu. Ya, jangan congor kau aja kau gedein. Ngerti? Jangan congor. Ya, kalau kita memilih siapapun presidennya, ini Bunda sedikit ke politik ya. Kalau kita memilih siapa presidennya, bukan berarti kita lepaskan dia. Bukan berarti kita tinggal diam. Kita harus mengkritik. Aku udah memilih kau. Aku udah memilih kau sebagai ketua di rumah ini. Aku udah memilih kau sebagai ketua di pabrik ini. Aku sudah memilih kau sebagai ketua di perusahaan ini. Kalau kerjaanmu gak bagus, kau mengecewakan aku. Begitu. Itulah intinya, bodoh. Banyak yang komen kalau skor 11 dari 100 yang dikasih Anies waktu debat ketiga ke Pak Prabowo itu terlalu tinggi. Apalagi ketika melihat hasil kinerjanya selama 100 hari terakhir ini, kayaknya lebih kecil dari 11 dari 100 gitu. Cuman, aku mau ngasih highlight aja sih. Orang-orang dulu tuh sering banget ngatain kalau ketika Anies ngasih 11 dari 100, itu bentuk ketidakberadaban, gak punya etika gitu. Makanya ketika Pak Prabowo ngomong dasmu, pendukung-pendukung mereka atau buzzer-buzzernya itu bales dengan, loh itu Anies kemarin juga gak beretika, ngasih 11 dari 100. Aku gak ngerti cara pandang mereka gimana. 11 dari 100 tuh bukan nyerang ke personal, itu menilai kinerja. Dan kinerja itu tuh kinerja yang terukur dari KPI yang ada. Anies sudah menghadirkan data kuantitatif, kita punya parameter seperti apa sih kinerja yang layak sebagai seorang menhan. Dan Pak Prabowo banyak yang tidak menuntaskan KPI itu. Bahkan sampai ada data pertahanan yang jebol, kemudian keamanan digital rakyat dan segala macam, data-data bocor gitu. Sekali lagi, walaupun ini udah 1 tahun lebih yang lalu ya, soal 11 dari 100. Tapi sampai sekarang masih sering dimention banyak orang. Dan mungkin masih mengendap di pikiran beliau juga. Gitu. Ya Anies lives rent free in his mind. Gitu. Cuman, mau ngingetin aja ke semua orang bahwa 11 dari 100 itu bukan penilaian personal. Itu adalah penilaian kinerja. Jadi kalau orang nggak setuju, ya silakan bandingkan aja KPI-nya mana yang berhasil dan yang tidak berhasil. Sesederhana itu. Katanya ada yang bilang kabinet kita gemuk, kabinet kita besar. Gitu kata dia. Terus yang menarik adalah untuk merespon itu, beliau membandingkan Indonesia dengan Timor Leste. Beliau bilang Timor Leste aja itu lebih kecil dari Kabupaten Bogor. Menterinya 28. Timor Leste tuh, lihat. Negaranya, orangnya lebih kecil daripada Kabupaten Bogor. Gitu katanya Pak Prabowo. Pak Prabowo ngomong itu seakan-akan itu adalah argumen yang valid. Ya Pak,
Ngapain bandingin sama Timor Leste? Baru juga jadi negara kemarin, Pak. Baru. Ngapain kita membandingkan cara kita menjalankan kehidupan dengan bayi? Bayi juga belum ngerti banyak. Bayi belum tahu banyak. Bayi mah banyak salah. Banyak kaconya. Banyak kekurangannya. Banyak nggak benernya, namanya juga bayi. Ngapain kita belajar dari bayi? Amerika Serikat, negaranya segede kita, 15 Pak Menterinya. Rusia, negaranya gede banget, 21 Pak Menterinya. Bapak kemarin melantik 100 pejabat. Di mana setengahnya adalah menteri, lalu wamen, lalu pejabat setingkat dengan menteri. Pak, ayolah. Kok bisa sih Presiden Republik Indonesia membandingkan praktek bernegara dari negara baru? Baru, ibarat bayi itu Pak. Itu jalan masih oglek, masih jatuh-jatuh. Ngomong aja masih omon-omon gitu. Bandingin sama negara yang maju, yang berpengalaman menjalankan tata negara, yang berpengalaman dalam berdemokrasi, berpolitik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, tahu nggak sih siapa presiden yang dalam masa kerjanya 100 hari telah memecahkan 4 rekor sekalian? Ayo siapa? Benar, itu adalah Presiden Prabowo. Presiden Prabowo dalam masa kerjanya 100 hari telah memecahkan 4 rekor sekalian. Pertama, tingkat kepuasan yang mencapai 80,9% dalam masa 100 hari kerjanya. Nggak ada loh presiden yang kayak begitu. Mbak Jokowi sendiri pun baru mencapai tingkat kepuasan yang ke 80% setelah 10 tahun berkuasa. Yang kedua, nah ini yang kedua nih, Presiden Prabowo adalah presiden yang dipilih secara langsung dalam masa kerja 100 harinya telah didemonstrasi oleh mahasiswa. Itu presiden yang dipilih secara langsung ya. Yang ketiga, dalam masa kerja 100 harinya, Pak Presiden Prabowo adalah presiden yang sudah dideklarasikan untuk dicalonkan kembali sebagai calon presiden pada pemilu atau pilpres berikutnya. Hebat kan? Dan yang keempat, Presiden Prabowo adalah presiden yang pertama kali menyebut dan meneriakkan kata hidup kepada mantan presiden yang sebelumnya dalam 100 hari masa kerjanya. Luar biasa, 4 rekor sekaligus, dan saya kira belum pernah ada sejarah dalam era kepemimpinan presiden di era reformasi seperti prestasi yang sudah dicapai oleh Pak Prabowo. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.